Halo rekan-rekan pencaca, selamat datang di panduan esensial kita. Buat kalian yang bakal turun ke lapangan untuk sensus ekonomi 2026, khususnya di blok sosial ekonomi, anggap aja sesi kali ini sebagai toolkit detektif utama kalian. Karena jujur aja, di lapangan nanti kita nggak cuma sekedar nyatet angka loh, kita tuh lagi memecahkan teka-teki tentang gimana sih masyarakat kita ini sebenarnya hidup dan berinteraksi sehari-hari. Nah, ngebaca situasi hunian yang kompleks di lapangan itu butuh keahlian dan insting khusus. Jadi yuk, kita langsung bedah aja semuanya biar kalian siap tempur di lapangan. Coba dibayangin situasi kayak gini. Kalian lagi berdiri di depan satu bangunan, pagarnya cuma satu, alamatnya satu. Tapi di dalamnya ada 10 kamar kos. Pertanyaannya, ada berapa keluarga di dalamnya? Apa cuma satu karena pemiliknya juga tinggal di situ? Atau 10? Atau malah 11? Nah, ini bukan tebak-tebakan berhadiah ya. Ini murni anomali lapangan yang bakal sering banget kalian temuin nanti. Kalau dari titik ini aja kita udah salah identifikasi, wah, seluruh rentetan data ekonomi di belakangnya bisa ikut runtuh. Makanya, nguasain aturan soal keberadaan keluarga ini tuh bener-bener krusial banget. Nah, buat ngebongkar semua itu, ini dia roadmap kita hari ini. Kita bakal mulai dari konsep dasar dan tujuan, lanjut ke klasifikasi unit rumah tangga, menentukan keberadaan keluarga, lalu cara memecahkan kasus khusus lapangan, teknik probing, dan terakhir kita bahas apa sih dampaknya pada data sosial ekonomi kita. Bagian pertama, konsep dasar dan tujuan. Ibarat ngebangun rumah, kita harus pasang pondasi pemahamannya dulu nih sebelum terjun ke bangunan-bangunan yang rumit. Oke, kita mulai dari definisinya dulu. Secara resmi, keluarga itu adalah orang atau sekelompok orang yang terdaftar dalam satu kartu keluarga atau KK. Kedengarannya simpel banget kan? Tapi, realita di lapangan seringkali nggak sejalan sama dokumen di atas kertas. Misalnya nih, kalian ketemu sekelompok orang yang namanya nggak ada di KK yang sama, tapi secara de facto atau kenyataannya, mereka udah tinggal bareng selama minimal 1 tahun, nah mereka ini tetap dihitung sebagai satu keluarga menurut konsep sensus kita. Jadi ingat ya, dokumen itu emang penting, tapi fakta realita di lapangan itu jauh lebih vital. Terus, apa aja sih ciri-ciri keluarga itu? Pastinya sekelompok orang, tinggal di satu bangunan, dan memenuhi kebutuhan bareng-bareng. Tapi perhatiin baik-baik poin keempat ini. Nggak harus ada hubungan darah. Ini sering banget jadi jebakan loh. Sekumpulan sahabat yang nyewa satu rumah, bayar tagihan bareng, masak bareng, itu udah bisa dibilang satu keluarga dalam konteks sensus kita. Dan coba soroti juga poin terakhirnya. Umumnya makan dari satu dapur. Simpan info ini baik-baik ya, karena ini bakal jadi petunjuk terbesar kita nanti. Lanjut ke bagian 2, klasifikasi unit rumah tangga. Setelah paham konsep keluarga, sekarang kita harus tahu cara masukin mereka ke wadah yang tepat. Tugas pertama kalian begitu nyampe di sebuah bangunan adalah bikin kategorisasi instan. Kalian harus bisa bedain, ini masuknya rumah tangga biasa atau rumah tangga khusus. Kalau rumah tangga biasa sih gampang ya, ini yang paling umum, mereka tinggal bareng, ngurus kebutuhan bareng, dan ada kepala rumah tangganya. Tapi beda cerita kalau kalian nemuin bangunan kolektif, kayak asrama mahasiswa, pesantren, panti asuhan, rutan, barak militer, atau rumah sakit inap panjang. Nah, ini semua masuk kategori rumah tangga khusus, dan cara pendataannya pun bakal beda banget. Nah, kalau kalian cuma bisa ingat satu hal aja dari seluruh penjelasan ini, ingatlah aturan emas kita, konsep satu dapur. Ini benar-benar mantranya kita nih. Kalau ada sekelompok orang, nggak peduli deh mereka saudaraan atau bukan, tapi mereka ngelola makan dan pengeluaran dari dompet yang sama, dan masaknya di satu dapur yang sama secara konsep, berarti mereka adalah satu rumah tangga. Sebaliknya, kalau mereka makan sendiri-sendiri, ngurus dompet masing-masing, ya berarti mereka adalah rumah tangga yang berbeda. Masuk ke bagian 3, menentukan keberadaan keluarga. Kalian udah berdiri di depan pintu nih, terus gimana cara nentuin status mereka? Secara garis besar, bakal ada 3 kemungkinan hasil waktu kalian berkunjung. Pertama, jelas ada keluarga. Kelihatan ada aktivitas rutin, ada orang yang menetap, dan ada konsumsi bersama. Kedua, tidak ada keluarga. Ini kejadian kalau bangunannya itu benar-benar kosong, murni 100% tempat usaha tanpa penghuni, atau cuma gudang yang ditinggalin gitu aja. Nah yang ketiga nih ini yang seru, kasus khusus. Contohnya ruko yang dicampur tempat tinggal, kos-kosan, rumah singgah, atau rumah pekerja. Di zona abu-abu inilah insting detektif kalian bakal benar-benar diuji. Buat mecahin kasus-kasus khusus tadi, kita harus samain dulu pemahaman soal konsep tinggal. Tinggal itu maksudnya bangunan tersebut dijadiin titik kembali sehari-hari. Tempat mereka tidur, mandi, dan aktivitas domestik lainnya.
Dan tolong digarisbawahi banget nih, ini sama sekali nggak ada hubungannya sama kepemilikan. Bayangin aja ada penjaga malam yang rutinitasnya tidur dan beraktivitas di sebuah gudang kecil di belakang palik. Secara konsep, dia itu tinggal di sana walaupun dia sama sekali bukan pemilik tanahnya. Oke, bagian 4. Memecahkan kasus khusus lapangan. Sekarang kita buka berkas kasusnya dan lihat gimana aturan tadi diterapin buat mecahin anomali di lapangan. Kita bedah beberapa skenario yang paling sering muncul ya. Gimana kalau ada kos-kosan 10 kamar? Nah, kalau penghuninya makan sendiri-sendiri, berarti kalian udah nemuin 10 rumah tangga yang beda. Ditambah satu lagi kalau induk semangnya juga tinggal di situ. Terus kalau ruko atau rumah usaha campuran, itu dicatat sebagai rumah tangga dengan usaha. Kalau asrama atau rutan, langsung aja masukin ke rumah tangga khusus. Gimana dengan deretan kontrakan petak? Nah, tiap petak itu sangat mungkin jadi rumah tangga yang independen dan beda-beda. Semua kerumitan ini langsung terpecahkan pakai aturan konsumsi terpisah tadi. Terus gimana kalau skenarionya kayak gini? Ada pekerja yang tidurnya di dalam toko tempat dia kerja. Skenario ini sering banget bikin teman-teman di lapangan bingung. Kalian lagi ngedata toko kelontong, terus pemiliknya bilang, ada pelayan yang tiap malam tidur gelar tikar di dalam toko. Apakah pelayan ini bagian dari keluarga si pemilik toko? Atau dia keluarga yang beda? Atau malah nggak dicatat di situ sama sekali? Jangan bingung, kita pakai langkah-langkah ini aja buat mecahinnya. Langkah pertama, cek apakah pekerja itu menetap secara rutin di toko? Kalau iya, lanjut ke langkah kedua. Gimana cara dia penuhin kebutuhan sehari-hari? Kalau makannya ditanggung dan gabung sama dapur majikannya, berarti dia bagian dari rumah tangga majikan. Tapi, kalau dia beli makan sendiri dari gajinya dan kebutuhan mandinya terpisah, langsung masuk ke langkah ketiga. Pekerja tersebut dicatat sebagai rumah tangga tersendiri yang tinggal di dalam bangunan usaha itu. Sangat logis dan runut kan kalau kita ngikutin alurnya? Masuk ke bagian 5, teknik probing yang tepat. Ibarat interogasi, kalian gak bakal dapat jawaban yang benar kalau nggak nanya pakai cara yang tepat. Ingat ya, kalian gak bisa cuma ngelihat ruko berpagar tinggi dari luar terus main tebak-tebakan. Kalian harus nanya langsung. Pertanyaan probing di lapangan itu harus tajam. Kayak, Pak, Bu, apakah ada yang menetap dan tinggal di sini? Terus kejar lagi, makannya bareng atau sendiri-sendiri? Dapurnya cuma satu atau gimana? Atau pas di kos-kosan, apakah tiap kamar masak sendiri? Jangan lupa juga tanya siapa kepala rumah tangganya. Pertanyaan simpel tentang satu dapur itu sering banget jadi kunci buat ngebongkar kebenaran di balik sebuah bangunan besar. Jadi intinya, jangan pernah berasumsi, selalu probing ke kondisi aktualnya. Jadi, balik lagi nih, poin paling krusialnya itu ada di angka tunggal ini. 1. Semuanya bermuara ke konsep satu dapur. Satu manajemen konsumsi artinya satu rumah tangga. Cuma satu angka ini yang bakal jadi kompas utama kalian waktu lagi pusing di tengah permukiman padat atau bangunan campuran yang super membingungkan. Dan terakhir, bagian 6, dampak pada data sosial ekonomi. Kenapa sih kita harus detail dan seribet ini nentuin satu dapur atau enggak? Kenapa nggak digabung aja semua orang di kos-kosan biar beres? Jawabannya tuh ada di efek dominonya, teman-teman. Satu unit rumah tangga yang kalian identifikasi dengan benar, itu adalah kunci yang bakal buka pintu buat variabel-variabel vital ini. Mulai dari kepemilikan dan luas lantai tempat tinggal mereka, fasilitas sanitasi, sumber air minum, sampai pengeluaran konsumsi rumah tangga dan kepemilikan aset. Data-data ini nggak berdiri sendiri loh, semuanya nempel banget sama entitas yang kita sebut sebagai rumah tangga ini. Jadi konsekuensinya udah mutlak banget. Bayangin kalau kita asal-asalan dan ngegabungin 10 mahasiswa kos ke dalam keluarga induk semangnya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba kita nyiptain satu keluarga super fiktif yang pengeluaran makan dan listriknya kelihatan gede banget, tapi pas dibagi per kapita, datanya hancur berantakan, akurasi was lantai berantakan, data aset kacau, dan gambaran kesejahteraan atau kemiskinan di wilayah itu jadi melenceng jauh. Kesalahan kecil di depan pintu rumah warga itu bisa jadi kesalahan fatal di tingkat data nasional. Nggak main-main kan dampaknya? Jadi, lain kali waktu kalian pakai rompi sensus dan ngedeketin bangunan yang pintunya banyak, kalian bakal ngelihat apa? Cuma satu rumah biasa atau sebuah jaringan kompleks rumah tangga independen yang datanya bakal ngebentuk masa depan Indonesia? Mulai sekarang, cara pandang kalian harus udah beda. Kalian bukan sekedar orang yang ngisi-ngisi kuesioner. Kalian itu detektif kebenaran. Ujung tombak yang mastiin tiap keluarga, segimana uniknya pun cara mereka tinggal, bisa tercatat dengan akurat dan presisi. Pekerjaan kalian hari ini benar-benar nentuin arah kebijakan negara kita besok. Tetap semangat dan selamat bertugas, para detektif lapangan.